Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada tayangan yang ini kita dapat berjumpa kembali di channel YouTube Bela Diri Laduni dan Pengobatan Karomah Kanjeng Sunan Kalijaga Perguruan Cakra Raksa Buana. Insya Allah di tayangan yang ini kita akan sampaikan khusus untuk para murid Cakra Raksa Buana, sambungan dari tayangan sebelumnya, yaitu murid level 5. Di sini akan saya sampaikan murid level 5 secara lengkap insya Allah di tiap tingkatan ya. Kalau kemarin sudah disampaikan tingkatan ke 93 Cahya Lebur Sakti, kalau sekarang akan disampaikan tingkatan satu tingkat di atasnya, tingkat 94 ya. Tingkat 94 ini masih masuk ke dalam murid level 5 atau murid khusus. Namanya tingkat 94 itu Sayfi Angin dan Malih Rupa ya. Atau bisa dibalik namanya Malih Rupa dan Sayfi Angin, seperti itu ya. Baik, sebelum itu izinkan saya yang lebih utama adalah marilah kita panjatkan puja-puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan rahmatnya kita semuanya tetap diberikan karunia sehat, karunia iman, dan karunia Islam. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kemudahan di dalam menjalankan ibadah secara istiqomah kepada Allah. Salawat beserta salam marilah kita surahkan kepada junjungan agung Sayyidina wa Maulana Muhammad Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan keberkahannya kita semuanya dapat mengikuti ajarannya hingga mendapatkan syafaatnya hingga yaumil akhir. Salam untuk para guru semuanya yang tergabung kepada Karomah Kanjeng Sunan Kalijaga. Salam untuk para pecinta dan pengamal ilmu laduni Karomah Kanjeng Sunan Kalijaga dimanapun berada. Semoga kita semuanya tetap diberikan karunia sehat dan dimudahkan segala urusan. Baik, singkatnya di dalam tayangan yang ini tentang tingkat 94 ya, Malih Rupa dan Sayfi Angin. Saya sampaikan bahwa setiap kali tingkatan itu turun, saya selalu mencatatnya ya, karena bagian penting dari sebuah pengajaran adalah kita mencatat apa-apa yang disampaikan oleh guru ya, seperti itu. Nah, tingkatan Malih Rupa dan Sayfi Angin diturunkan hari Jumat malam atau malam Sabtu, tepatnya jam 1:30 ya, 1:30 malam menjelang pagi, artinya di waktu tahajud, tepatnya pada tanggal 12 Juni 2020. Itu beliau Kanjeng Sunan Kalijaga menurunkan ilmu Malih Rupa dan Sayfi Angin kepada Maha Guru Mukti Nur Ali, dan disampaikan kepada saya selaku guru besar Cakra Raksa Buana ya. Jadi sudah lama ilmu ini diturunkan kepada guru, dan dari guru mengamanatkan kepada saya di perguruan Cakra Raksa Buana untuk disebarkan manfaatnya kepada para murid semuanya sebagai bekal hidup di dalam syiar Islam. Baik, seperti biasa di dalam mengaktifkan ilmu tingkatan khusus, yang dalam hal ini tingkat 94 Malih Rupa dan Sayfi Angin, tata cara mengaktifkannya sebagaimana biasa, diucapkan di hati, memohon kepada Allah bahwa kita memohon, ya Allah, dengan hamba memohon ilmu laduni tingkatan Malih Rupa dan Sayfi Angin, tutup kun fayakun. Itu ya, cara mengaktifkannya sangat simpel sekali, sangat mudah sekali bagi yang sudah diijazah. Kalau yang belum diijazah ya, ini saya sampaikan untuk yang sudah diijazah ya. Kalau belum diijazah ya nggak bisa. Meskipun mengaktifkannya mudah, tinggal ngomong aja ya nggak bakalan jalan. Jadi bagi yang sudah diijazahkan 94 Malih Rupa dan Sayfi Angin, maka tata cara pengaktifkannya tinggal diucapkan saja di hati sebagaimana tadi sudah saya sebutkan. Namun di sini saya akan jelaskan manfaat dari ilmu ini Malih Rupa dan Sayfi Angin adalah manakala nanti di lapangan atau siapa saja yang sedang beraktivitas, khususnya misalkan dalam bidang syiar Islam, karena ini saya akan bicara cerita dulu ya. Di zaman dulu, waktu para wali, khususnya Kanjeng Sunan Kalijaga,
di dalam syiar Islam ya, mengajarkan ajaran para wali, ajaran Islam di tanah Jawa dan di Nusantara, itu banyak sekali orang-orang yang mengganggu syiar beliau Kanjeng Sunan Kalijaga. Tentunya pendekar-pendekar zaman dulu yang berilmu hitam ya, beserta antek-anteknya para dukun itu selalu mengganggu syiar Islam ya, selalu mengganggu syiar Islam yang dibawa oleh Kanjeng Sunan Kalijaga dan para wali. Maka dari itu beliau Kanjeng Sunan Kalijaga memohon kepada Allah, memohon agar diturunkannya ilmu malih rupa dan sapi angin sebagai bekal syariat di dalam memperjuangkan Islam. Karena syiar Islam ini yang namanya syiar Islam itu tentu tantangannya besar sekali, ancamannya besar sekali. Kalau bukan dengan pertolongan Allah melalui wasilahnya ilmu Allah ya repot ya, seperti itu. Maka dari itu beliau Kanjeng Sunan Kalijaga memohon kepada Allah, dan akhirnya diturunkanlah ilmu laduni bela diri, namanya malih rupa dan saipi angin. Nah, di dalam perjalanan beliau Kanjeng Sunan Kalijaga waktu dulu, syiarnya itu selalu ada aja halangannya, ada aja tantangannya, seperti itu ya. Banyak para pendekar hitam yang mengganggu ketika beliau mengajarkan ngaji, ketika mengajarkan ajaran syariat Islam dan lain sebagainya. Ya, ketika membuka majelis taklim, selalu saja ada yang mengganggu, entah itu dari para dukun atau para pendekar-pendekar sakti zaman dulu ya, yang berilmu hitam. Tujuannya menggagalkan syiar Islam yang dibawa oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Nah, ilmu ini berfungsi manakala suatu waktu ada pendekar atau misalkan ada seseorang yang hendak berbuat dolim kepada kita di dalam hal kegiatan kita sehari-hari atau di dalam syiar Islam, maka diturunkannya ilmu ini insya Allah sangatlah berkah dan bermanfaat. Cara penggunanya malih rupa dan saipi angin itu dengan cara ini secara bela diri fisik ya. Kalau di padepokan, kalau nanti akan dites oleh tester yang hendak berbuat dolim kepada kita, maka kita cukup mengibaskan tangan seperti ini aja ya. Ketika sudah ilmu ini sudah diaktifkan, kemudian tester itu menyerang dengan kedoliman, maka cukup kita menghempaskan tangan seperti ini saja ya. Dihempaskan saja begini. Mau pakai kopiah, mau pakai sorban, mau pakai sejadah, apa saja, bahkan tangan kosong pun tangan kita tinggal dikebaskan begini saja. Insya Allah ya, dengan izin dan kuasa Allah, dengan wasilah ilmu laduni ini, malih rupa dan saipi angin, maka orang yang hendak berbuat dolim kepada kita ya, baik dari arah depan yang kita kibaskan ataupun yang belakang, itu akan terhempas oleh angin ya. Angin yang sangat kencang. Pokoknya orang itu akan terbawa angin ya, akan terus tersapu angin sampai menjauh, sampai dia pingsan seperti itu ya. Nah, pada saat itu ketika kita di dalam perjalanan ada yang mengganggu, kemudian waktu kita emang tidak perlu untuk menghadapi orang dolim itu, maka gunakanlah saipi angin ya. Jadi kita hempaskan, orang dolim itu akan terpental-pental ya, akan terbawa angin. Pada saat itu kita bisa gunakan malih rupa ya. Malih rupa artinya apa? Jadi wujud kita yang asli dipindahkan kepada objek yang lain. Contoh, kalau misalkan di sini nih ada pohon, saya pindahkan wujud rupa saya dengan cara memohon seperti ini, ya Allah, dengan wasilah ilmu laduni malih rupa dan saipi angin, mohon pindahkan wujud rupa saya kepada pohon ini, misalkan pohon pisang atau pohon apa saja, mau kepada kursi, mau kepada batu, mau kepada pohon, silakan. Jadi memohon agar wujud rupa saya dipindahkan kepada objek itu. Manakala orang dolim itu sedang terpental, terbawa angin ya, terus saja, terus dia akan datang lagi menyerang, maka kita bisa pergi tanpa melayani dia, karena waktu kita terdesak misalkan untuk syiar Islam, karena kita ada kepentingan lain. Jadi tanpa harus melayani dia, tanpa harus menghadapi dia, kita bisa lanjutkan perjalanan. Dan orang dolim itu akan menyerang saya kepada objek yang dituju. Karena yang orang dolim lihat adalah misalkan sini wujud rupa saya pindahkan ke pohon pisang. Ya, maka pohon pisang inilah yang akan diserang. Karena dia melihat wujud diri saya ada di
pohon pisang, padahal aslinya pohon pisang, seperti itu ya. Itu namanya malih rupa. Jadi memindahkan wujud kita kepada objek benda yang lain atau kepada orang lain bahkan. Ya, seperti itu. Artinya wujud kita bisa dipindah-pindah kepada objek yang lain, kepada barang atau kepada manusia yang lain. Ya, seperti itu. Lebih bijaknya pindahkanlah kepada barang, ya, supaya tidak mencelakakan orang lain. Karena kalau wajah saya, wujud saya dipindahkan kepada orang lain yang tidak punya laduni misalkan, maka orang ini akan jadi korban, akan terus saja diserang karena yang dia lihat adalah saya, padahal bukan, ya seperti itu. Nah, disinilah fungsi dan manfaat ilmu malih rupa. Makanya saya sampaikan agar bijak dalam menggunakan ilmu ini. Ketika kita hempaskan begini kepada orang dolim akan terus mundur dan seperti terbawa angin. Terus akan terpental terbawa angin, ya, keseret angin seperti itu ya. Nah, pada saat dia terpental, pindahkanlah wujud kita kepada objek atau barang yang lain. Ya Allah, pindahkanlah wujud rupa saya kepada pohon pisang ini atau kepada benda ini. Nah, pada saat itu dia akan menyerang ini, benda ini, dan kita bisa lanjutkan perjalanan seperti itu ya. Nah, dengan malih rupa dan sapi angin, tubuh kita akan terasa ringan, ya. Akan terasa ringan, tidak seperti biasanya. Jadi kita bisa jalan kaki atau lari atau bahkan naik kendaraan dengan ya ringan, tidak seperti biasanya. Artinya kita bisa berjalan lebih ringan dari biasanya dengan ilmu sapi angin ini. Semuanya atas izin dan kuasa Allah. Dan manfaatnya untuk di zaman sekarang, ilmu malih rupa dan sapi angin itu bisa dimanfaatkan untuk olahraga. Ya, bagi seseorang yang cinta olahraga, ya, ilmu sapi angin ini bisa bermanfaat untuk ilmu meringankan tubuh. Kalau lari, misalkan di lapangan, itu terasa ringan sekali badan itu, tidak seperti normal biasanya. Artinya begitu. Jadi lebih ringan dari biasanya. Makanya bagi para pecinta olahraga, ilmu malih rupa dan sapi angin ini sangat bermanfaat sekali dalam hal meringankan tubuh seperti itu. Baik itu untuk lari atau jalan dan lain sebagainya. Pokoknya tubuh kita itu terasa ringan seperti itu ya, enteng ya seperti itu. Itu. Kemudian yang kedua, dari segi berjalan. Dari segi berjalan ataupun lari, ya, kita itu akan lebih cepat dari yang lain. Kenapa begitu? Bukan cepat seperti kilat, terbang begitu, bukan. Jadi logika kita tolong dibuka. Jadi bukan karena sapi angin kita itu ya bisa terbang seperti angin, seperti burung dan lain sebagainya. Jadi maksud sapi angin di sini Allah ringankan tubuh kita di atas batas normal seperti itu ya. Ya logikanya kalau berat badan kita 63 ya mungkin dikurangi jadi 30 kilo kan itu lebih ringan, itu lebih masuk akal. Jadi artinya jalannya tetap biasa, cuman badan kita terasa ringan seperti itu. Artinya kita lebih leluasa, lebih ringan di dalam hal berjalan dan lari, lebih cepat, tidak akan terkejar itu. Kalau yang lain lari itu capek karena berat badan juga berpengaruh. Kalau kita tubuh kita ringan, jadi capeknya nanti agak lama dan larinya lebih cepat karena badan kita diringankan oleh Allah seperti itu. Itulah wasilah ilmu Allah malih rupa dan sapi angin. Ketika ada bentuk penyerangan kedoliman, kita kibaskan dan orang dolim itu terhempas, tertarik oleh angin, kita nggak mau nih menghadapi dia, nggak ada waktu untuk menghadapi dan meladeni dia atau melayani dia. Daripada menghadapi orang dolim, karena ada sesuatu hal yang lebih penting yaitu syiar Islam atau kegiatan yang lain, maka pindahkanlah wujud kita. Di sini misalkan ada pohon pisang, pindahkan saja. Ya Allah, hamba memohon, pindahkanlah wujud rupa saya kepada pohon pisang ini, supaya orang dolim menyerang yang ini. Begitu. Nah, pada saat dia nanti menyerang pohon pisang, kita tinggal lari saja atau pergi, nggak ada urusan. Biarkan sampai habis pohon pisang ini akan diserang oleh dia. Ya, sebelum disembuhkan, terus saja akan menyerang dia sampai dia istilahnya kecapean, sampai pohon pisang ini hancur juga terus saja akan diserang. Karena yang dia lihat adalah
pohon pisang ini adalah wujud saya, padahal bukan, seperti itu. Nah, pada saat kita berlari atau kita pergi sudah agak jauh, barulah kita niatkan di hati, ya Allah, sembuhkanlah orang zalim itu dan kembalikan wujud rupa saya kepada saya kembali. Nah, pada saat agak jauh dia baru sadar bahwa yang dihabisinya adalah pohon pisang, seperti itu ya. Nah, itu diniatkan saja di dalam di jarak jauh masih kelihatan, misalkan orang zalim itu jaraknya sekitar 50 meter atau 100 meter kan masih kelihatan. Dilihat aja, sambil dilihat kita sambil ditiupkan dan niatkan yang penting, ya Allah, sembuhkanlah orang zalim itu dan kembalikanlah wujud rupa saya kepada diri saya kembali, supaya dia sadar. Pada saat dia memukul, sudah tahu-tahu pohon pisang udah hancur, baru dia sadar bahwa yang dia habisi adalah pohon pisang. Dan kita dari kejauhan bisa pergi. Seperti itu ya caranya. Kalau di dalam peragaan oleh tester, meskipun dia dolim, itu dolimnya belum seberapa. Baru 50% atau 60%. Karena dolimnya itu diciptakan. Tidak betul-betul asli seperti di lapangan, seperti itu ya. Namun insya Allah dengan peragaan tester pun, asalkan niat dolimnya itu benar, insya Allah akan terkena efek malih rupa sayap angin. Kita hempaskan, dia akan tertarik oleh angin dan dia akan menyerang siapa saja yang sudah wujud saya itu dipindahkan, seperti itu ya. Nah, dan cara penyembuhannya kalau secara langsung ya dengan ditepuk. Kasihan kalau dia terus menyerang barang sampai tangannya hancur, sampai tangannya berdarah. Bagaimana kalau saya pindahkan wujud rupa saya kepada batu? Maka batu itu akan terus dihajar oleh tester ya, sampai tangannya bisa-bisa rusak, hancur ya. Batu dipukul ya kan keras, seperti itu. Nah, di dalam peragaan secara langsung kita bisa menyembuhkannya dengan cara ditepuk. Ya, disembuhkannya dengan cara ditepuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sembuh, nah, udah sembuh. Dia tidak akan menghancurkan barang ini. Dan dia tersadar bahwa yang dia hancurkan adalah batu, bukan diri saya. Jadi disembuhkan aja dengan cara ditepuk. Kalau dekat, kalau jarak jauh, diniatkan sebagaimana tadi saya sudah sampaikan. Ya Allah, sadarkanlah orang zalim itu dan sembuhkanlah. Dan kembalikanlah wujud rupa saya yang sudah saya pindahkan, kembalikan kepada saya kembali. Kun fayakun. Ditiup ya sambil dilihat orangnya. Begitu. Insya Allah sembuh. Semuanya atas izin dan kuasa Allah saja. Gitu. Kalau jarak jauh tapi masih kelihatan ya, seperti itu orangnya masih kelihatan dan jaraknya jauh karena kita akan pergi misalkan, seperti itu ya. Paham ya? Itulah manfaat dari ilmu bela diri murid level 5 tingkat 94 malih rupa dan sayap angin. Hanya mohon maaf, tayangan ini saya sampaikan khusus untuk para murid Cakra Rasa Buana. Saya sampaikan sebagai petunjuk atau bimbingan untuk dapat mengamalkan ilmu ini secara bijak di dalam kehidupan. Manakala menghadapi kesulitan di dalam syiar Islam, ada orang-orang yang mengganggu misalkan di dalam kegiatan kita, maka gunakanlah ilmu ini dengan bijak, seperti itu ya. Jangan asal menggunakan ya. Janganlah takabur dan jangan sombong. Gunakanlah ilmu ini ketika terdesak dan gunakanlah ilmu ini untuk kemaslahatan atau kemanfaatan, bukan untuk kesombongan atau hanya sekedar memperlihatkan, seperti itu ya. Paham ya? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di tayangan yang ini tentang murid level 5 tingkat 94 malih rupa dan sayap angin mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu jelas ya. Kalau tidak jelas silakan bisa langsung ditanyakan langsung kepada saya ya, selaku pengijazah ilmu laduni di Cakra Rasa Buana ya. Silahkan bertanya kalau kurang jelas. Mudah-mudahan di tayangan yang ini pun bisa memberikan tambahan pengetahuan dan bermanfaat ya bagi para murid semuanya dan bagi orang umum yang melihat tayangan ini ya, mudah-mudahan bermanfaat ya sebagai pengetahuan umum saja. Saya bikin yang ini khusus untuk para murid Cakra Rasa Buana. Mudah-mudahan para murid itu amanah dan tetap istiqomah di jalan Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang murid level 5 tingkat 94 malih rupa dan sayap angin. Semoga berkah dan manfaat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya hamba doib banyak kekurangan. Mohon maaf apabila di dalam penyampaian ini banyak kesalahan.
kebenaran hanya milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.